Baiklah Ananda, ini adalah bentuk tampilan dari konten pembelajaran yang menggunakan aplikasi Geniali. Nah, di sini terlihat ada tombol interaktif atau elemen interaktif berbentuk telunjuk. Silakan Ananda coba nanti klik, maka akan terlihat di mana saja informasi-informasi yang akan Anda klik nantinya. Ada YouTube, Facebook, Instagram, semua ini adalah punya Ibu. Kita klik lagi, maka akan terlihat untuk Ananda ada perintah mengklik start. Nah, pada klik start tadi, Ananda akan dipindahkan pada page selanjutnya, yaitu tentang contoh kehidupan kita yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung bola adalah bumi. Di mana di sini diceritakan bahwa seorang ahli matematikawan yang bernama Eratosthenes berhasil menentukan keliling bumi dengan keakuratan yang luar biasa hanya bermodalan dengan rumus matematika sederhana. Anda penasaran apa saja rumusnya yang dibutuhkan? Mari ikuti penjelasan detail berikut ini tentang bola. Cekidot. Pada page ini akan terlihat materi apa saja yang akan Anda pelajari, yaitu yang pertama sifat dan unsur-unsur bola, yang kedua luas permukaan bola, yang ketiga contoh penerapan luas permukaan bola, yang keempat volume bola, yang kelima contoh penerapan volume bola. Kemudian akan terlihat tugas yang nantinya akan Anda kumpulkan dan Anda kerjakan. Mari sama seperti tadi kita tekan elemen interaktif. Nah, akan terlihat di mana-mana saja informasi yang akan Anda klik. Misalkan kita klik sifat dan unsur bola. Terlihat ada perintah bahwa Ananda disuruh untuk mengklik nomor 1. Kita klik. Nah, di sini akan terlihat pengertian bola, sifat-sifat bola, kemudian unsur-unsur pembentukan dari bola, kemudian sumber yang Ibu gunakan. Selanjutnya, sekarang kita klik luas permukaan bola. Nah, di sini terlihat rumus luas permukaan bola, yaitu luas sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, ini keterangan rumusnya, dan ini sumber yang Ibu gunakan. Kemudian kita klik X. Setelah itu, Ananda klik contoh penerapan luas permukaan bola. Ada perintah, silakan Ananda klik nomor 3. Baik, sekarang kita klik nomor 3. Nah, di sini contoh penerapan luas permukaan bola. Jika Ananda kurang memahami, Ibu akan memberikan referensi link pada YouTube. Nah, ini dia. Tekan X, kemudian lanjut berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi volume bola. Kita klik volume bola. 4/3 kali Pi dikali R pangkat 3. Nah, ini keterangannya. Volume bola dilambangkan dengan V, jari-jari bola dengan R, kemudian nilai dari Pi 22/7. Nah, ini sumber yang Ibu gunakan. Lanjut. Sekarang kita masuk kepada contoh penerapan volume bola. Kita klik. Ada perintah lagi, silakan Anda klik nomor 5. Kemudian kita klik nomor 5. Nah, maka akan keluar contoh-contoh penerapan dari rumus volume bola. Sama dengan yang tadi, jika Ananda merasa kurang, Ibu memberikan link referensi tambahan di YouTube. Kita tekan X. Lanjut, yang terakhir yaitu tugas. Sama sebelumnya, di sini Ananda diperintahkan untuk mengerjakan tugas dengan cermat dan teliti. Ananda kerjakan dan Ananda kirimkan ke Ibu. Boleh WhatsApp. Nah, sekian video pembelajaran Ibu mengenai penggunaan aplikasi Geniali pada materi bangun sisi lengkung yaitu bola. Begitu mudah bukan? Semoga Anda dapat memahami video ini dan akhir kata Ibu ucapkan
mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum Ananda, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu diskriminan pada persamaan kuadrat. Nah, diskriminan ini nanti digunakan untuk menentukan apa saja akar-akar yang dihasilkan dari persamaan kuadrat. Nah, setelah kita tahu rumusnya, nanti Ananda akan Ibu jelaskan lagi mengenai hubungannya nanti, bagaimana diskriminan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita langsung masuk saja. Diskriminan persamaan kuadrat ini dilambangkan dengan huruf D besar. Nah, rumusnya yaitu jika ada persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ingat, soalnya tidak harus tambah kedua-duanya ya. Mungkin bisa saja AX kuadrat dikurang BX dikurang C, atau AX kuadrat ditambah BX dikurang C. Pokoknya nggak mutlak dia harus tambah-tambah keduanya. Nah, apa rumusnya, Bu? Nah, rumusnya adalah D diskriminan itu ya sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ingat, B berada di depan variabel X dan A berada di depan variabel X kuadrat, dan C itu angka berdiri sendiri tanpa variabel X kuadrat dan X. Nah, tolong itu diingat. Ini contoh soalnya yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Untuk lebih gampangnya kita tentukan dulu apakah ini persamaan kuadrat. Nah, jelasnya adalah iya, karena ada AX kuadrat. Baru kita tentukan berapa nilai A-nya, berapa nilai B, berapa nilai C. Nah, nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah min 3. Nah, setelah kita tahu siapa A, B, dan C, kita lanjut untuk menentukan diskriminannya. Buat soalnya tentukan diskriminan atau D-nya. Nah, D sama dengan, kita buat rumus B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Maka sama dengan B-nya kita lihat 2, maka 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tulis jawabannya adalah 2 kuadrat itu adalah 4, berarti dikurang, kita bikin kurang dulu ya. Ini kan dikali, kita kalikan dulu terlebih dahulu. 4 dikali 1, 4 dikali min 3 itu adalah min 12, kita kurung. Nah, baru kita kalikan lagi, kita jumlahkan ya. 4 negatif dengan negatif berdekatan jadi tambah, berarti 4 ditambah 12, maka jawabannya adalah 16. Dapat dibuat nilai dari diskriminasinya adalah 16. Apakah Anda paham? Nah, kalau paham, kita lanjut contoh berikutnya. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kita lihat, maka ruas kanannya telah 0, artinya ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kenapa begitu, Bu? Nah, karena X kuadratnya ada, sedangkan nilai X kan tidak ada, BX tidak ada, tidak apa-apa, tidak ada BX, kan C-nya ada. Nah, ini dapat dibuat, berarti nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0. Karena BX tidak ada, yang angka mengandung variabel X tidak ada. Kemudian nilai C-nya adalah min 9. Nah, kalau kita sudah tahu berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, maka kita cari diskriminannya lagi. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Kemudian kita lihat, berarti B-nya adalah 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 9.
Nah, kalau seperti ini kita buat berarti 0 kuadrat itu adalah 0. Kita langsung salin minnya, jangan dikali-kalikan dulu ya, min. Kemudian 4 dikali 1 dikali min 9. Berarti itu adalah min 36. Nah, kalau ini min dengan min berdekatan jadi tambah. Berarti 0 ditambah 36. Maka jawabannya adalah 36. Bisa dipahami? Ini dia, berarti nilai screeningnya adalah 36. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga yaitu min 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini juga kita cari nilai A-nya. Berarti nilai A-nya berapa ini? Nilai A-nya adalah min 2 karena di depan x kuadrat itu adalah min 2. Kemudian nilai B-nya adalah 1. Ingat, tidak ada angka di depan variabel x kuadrat atau x itu dinyatakan dengan angka 1. Kemudian nilai C-nya adalah min 3. Nah, kalau sudah Anda menentukan nilai A, B, dan C, kemudian kita cari diskriminannya. Maka rumus D itu tadi apa? D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ya. Maka jawabannya adalah 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 2 dikali dengan min 3. Nah, kalau seperti ini, maka jawabannya adalah 1 min kita tulis 4 kali min 2 kali min 3. Maka min 8 kali min 3. Berarti menjadi positif 24. 1 dikurang 24 maka menjadi min 23. Apakah Anda paham? Nah, semoga bisa dimengerti ya. Baiklah Ananda, kita sekarang lanjut tentang sifat-sifat akar berdasarkan nilai diskriminannya atau nilai D. Nah, terlihat nomor 1, jika nilai D yang kita dapatkan itu besar dari 0, maka mempunyai 2 akar real yang berlainan atau berbeda. Artinya, akar-akar yang didapatkan dari persamaan kuadrat nanti adalah 2 akar yang berbeda tentunya. Nah, jika nilai diskriminan kita atau nilai D kita sama dengan 0, maka akar-akarnya nanti adalah kembar. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah jika nilai diskriminan kita kecil dari 0, maka persamaan kuadrat dari soal itu tidak memiliki akar atau disebut juga imajiner. Nah, contohnya kita kembali ke contoh tadi. Contohnya yang pertama tadi, soal yang pertama, x kuadrat tambah 2x dikurang 3. Nah, di sini terlihat bahwa nilai D yang didapat adalah 16. Artinya adalah D kita itu nilainya besar dari 0. Nah, kalau nilai D kita yang didapat adalah besar dari 0, maka sifat akar yang akan kita peroleh nantinya adalah 2 buah akar yang berlainan atau berbeda sesuai dengan sifat tadi. Yang ini. Yang D besar dari 0 ya, nomor 1 ya. Nah, untuk soal nomor 2 juga begitu. Didapat bahwa nilai D kita yaitu 36. Artinya apa? Artinya adalah akar-akar yang didapat nantinya adalah 2 buah akar yang berbeda atau berlainan. Yang nomor 3 kita dapat nilai D yaitu min 23. Nah, artinya apa di sini? Nanti akar-akar yang dari persamaan kuadratnya adalah tidak mempunyai akar atau tidak memiliki akar atau disebut dengan imajiner. Nah, ini berdasarkan sifat-sifatnya ya. Nah, yang nomor 3 itu karena nilai D-nya kecil dari 0. Nah, apakah Anda bisa memahami? Nah, untuk memahami dari materi ini, maka Ibu akan memberikan latihannya. Assalamualaikum Ananda. Kita masuk video yang ketiga, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Masih ingat kan? Bentuk umum dari persamaan kuadrat kita adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bagaimana cara menentukannya akar-akarnya? Yang pertama dengan cara memfaktorkan.
Yang kedua dengan rumus kuadratik atau dikenal dengan rumus ABC. Yang ketiga melengkapi kuadrat sempurna. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah langkah-langkah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Misalkan diketahui yaitu bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini adalah cara memfaktorkan dengan persamaan kuadrat lengkap. Artinya apa? Ada nilai A, ada nilai B, dan ada nilai C. Bagaimana caranya? Yang pertama, Ananda harus mengalihkan nilai A dan C pada persamaan kuadrat kita yang lengkap tanpa memperhatikan tanda tambah atau kurang dari nilai C. Ya, jadi nilai C-nya juga tidak usah dibawa saat mengalihkan dengan nilai A tambah atau minus ya. Yang kedua, cari faktor perkalian dari nilai A dan C tadi. Nah, jika dijumlahkan dia menghasilkan nilai B pada persamaan kuadrat. Nah, di sini positif dan negatif nilai B sangat diperhitungkan sekali. Nah, yang langkah yang ketiga, Ananda buat dalam kurung seperti ini, AX tambah atau kurang ya, titik-titik ini dari hasil perkalian nanti dari nilai A dan C tadi untuk dapat nilai B. Kemudian dikali dengan dalam kurung juga AX plus minus titik-titik, ini juga angka diisi dari perkalian nilai A dan C tadi. Nah, AX ini diisikan berdasarkan nilai dari AX kuadrat tambah BX tambah C nilai A di sini ya. Kalau AX kuadrat kita dalam soalnya adalah 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 7, maka di sini ditulis 3X karena awal pertama tadi adalah 3X kuadrat. Nah, jika soalnya adalah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 7, maka di sini kita tulis 2X. Kalau dia min, Bu. Nah, kalau min nanti caranya adalah semuanya kita kalikan dengan min 1 agar nilai AX kuadrat kita bernilai positif. Nanti akan Ibu contohkan ya. Nah, langkah berikutnya yaitu nomor 4. Jika faktor-faktornya didapat, nah ini semua, ini enak ya, ini merupakan faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Nah, dari faktor-faktor itu nanti akan dicari nilai X. Nah, nilai X itulah yang dinamakan dengan akar dari persamaan kuadrat. Nah, agar paham dari langkah-langkah ini, silakan nanti Ananda catat. Kemudian kita masuk ke dalam contoh agar dapat dimengerti. Nah, ini soalnya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, kita masuk langkah pertama. Apa kata tadi? Kalikan nilai A dan C pada persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita kalikan ya, nilai A kita adalah 1, nilai C kita ada 10. Berarti 1 dikali dengan 10. Maka dapat hasilnya adalah 10. Ini sudah bisa dipahami? Nah, langkah kedua, kita lihat. Langkah kedua, cari faktor-faktor perkalian dari nilai A dan C yang dikalikan tadi. Nah, kita akan cari perkaliannya. Apa saja angka-angka pembentuk perkalian 10? 1 kali 10. Apa lagi? 2 dikali 5. Ada lagi? 5 dikali 2. Nah, 2 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 2 ya. Kemudian apa lagi katanya? Jika dijumlahkan, maka jika dijumlahkan menjadi nilai B, di mana positif negatif B sangat diperhitungkan. Jadi nilai B-nya dapat berapa? Adalah positif 7. Maka yang cocok mana kira-kira? Apakah 1 dikali 10 atau 2 dikali 5 yang cocok supaya jadi positif 7? Nah, yang cocok adalah 2 dengan 5. Nah, supaya 2 dengan 5 ini menjadi positif 7, maka tandanya adalah positif. Artinya positif di 2 dan positif di 5. Jadi jika ditambahkan nanti menjadi 2 ditambah 5 jadi sama dengan 7. Bisa dipahami itu? Nah, kita lanjut. Langkah yang berikutnya kita bikin dalam kurung, yaitu AX plus minus titik-titik, kemudian dikali buat kurung AX plus minus titik-titik kurung. Nah, kita buat. Nah, tadi sudah bilang kalau A-nya 1, maka kita tulis 1X. Kalau dia A-nya 2, maka kita tulis 2X. Kalau A-nya 3, maka ditulis 3X. Bisa dipahami itu?
Nah, kita lanjut. Tadi kan dapat faktor perkaliannya adalah 2 dengan 5. Maka ini menjadi tambah 2, ini menjadi tambah 5 sama dengan 0. Atau dapat ditulis X tambah 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Angka 1 ini boleh ditulis tidak ada. Nah, kalau seperti ini kan tinggal pindahkan aja. 2 yang dapat tadi pindahkan kemari. 5 dapat tadi pindahkan kemari. Nah, ini semua yang dinamakan dengan faktor dari persamaan kuadrat, yaitu X tambah 2 dan X tambah 5. Nah, bagaimana cara mencari akar-akarnya? Nah, langkah selanjutnya adalah jika faktor-faktor itu bisa disederhanakan, kita sederhanakan, jika tidak tetap. Nah, kira-kira X tambah 2 itu bisa disederhanakan tidak angkanya? Tidak kan? Karena ini angkanya 1, ini angkanya 2, maka tidak bisa kita sederhanakan. Begitu juga dengan X tambah 5. Sini X-nya 1, di sini nilainya nilai 1, sini nilainya adalah 5. 1 dengan 5 tidak bisa disederhanakan, maka faktor-faktornya tetap, yaitu X tambah 2 dan X tambah 5. Kemudian kita cari akar-akarnya lagi. Ini berarti X tambah 2 sama dengan 0 dan X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita buat ke bawah. X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Sampai sini paham? Nah, baru kita cari akar-akarnya. Berarti ini adalah X. Kita pindahkan karena kita butuh akar yaitu X. Jadi X sama dengan 0 kalau 2, kalau pindah menjadi min 2. Berarti X sama dengan 0 dikurang 2 itu adalah min 2. Maka didapatlah akar pertama itu adalah min 2. Kemudian untuk akar selanjutnya yaitu X tambah 5 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 0 dikurang 5, maka X sama dengan min 5. Jadi didapat akar yang pertama adalah min 2 atau akar yang kedua adalah min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya atau disingkat dengan HP yaitu min 5, min 2. Atau ada juga menulis akar-akarnya adalah min 5 dan min 2. Bisa dipahami itu? Nah, jika ada nanti dalam soal ditambahkan akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah diberi dengan nilai P dan Q, ya, akar-akarnya P dan Q, ya, P dan Q ini di mana P besar daripada Q, artinya apa? Akar P itu lebih besar nilainya daripada akar Q. Nah, kira-kira siapa yang P dan siapa yang Q di antara min 2 dan min 5? Mana yang lebih besar, min 2 dengan min 5? Nah, besar min 2 kan? Artinya siapa? Artinya apa ini? Artinya yang menjadi nilai P itu adalah min 2. Berarti P-nya sama dengan min 2 dan Q-nya sama dengan min 5. Kenapa, Bu? Karena dengan syarat tadi P itu lebih besar daripada nilai Q. Jadi P-nya min 2, Q-nya min 5. Bisa dipahami itu? Nah, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Kita lanjut contoh yang kedua yaitu 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari ini? Nah, sama dengan tadi, kita kalikan A dengan C. Berarti 4 dikali dengan 9, maka didapat adalah berapa? 36. Maka kita cari perkalian dari 36 itu apa saja? 1 kali 36. Apalagi? 4 dikali 9. Apalagi kira-kira? 6 dikali dengan 6. Ada lagi? Nah, jika tidak ada rasanya, kemudian kita bikin ini tambah seperti yang tadi ya, yang pertama. Kira-kira jika dijumlahkan faktor perkalian ini menghasilkan nilai B. Nilai B kita adalah min 12. Ingat ya, nilai B sangat berpengaruh positif dan negatifnya. Nah, mana kira-kira yang cocok? Yang bisa menjadi min 12? Ini, apakah ini?
Apakah ini? Nah, ternyata itu adalah ini. Apa tandanya supaya dia min 12? Maka ini adalah negatif. Jadi min 6 jika ditambahkan dengan min 6 akan menjadi min 12. Nah, setelah itu apa lagi kita buat seperti tadi dalam kurung. Karena ini ada 4x, maka dia menjadi 4x. Ya, karena dia 4 maka 4x. Kita pindahkan aja lagi min 6-nya. Min 6. Sampai sini paham? Tinggal memindahkan aja lagi ya. Ini 4x karena yang di depan ini, kemudian 6-nya pindah. Nah, setelah itu kita lihat, tadi ada langkah-langkahnya kan, nomor 4. Jika faktor-faktor dari persamaan kuadrat itu bisa sederhanakan, kita sederhanakan. Jika tidak, maka dia tetap. Nah, kira-kira 4x kurang 6, yang ini dalam kurung pertama ya, ini dalam kurung kedua. Nah, kita lihat dulu yang dalam kurung pertama, 4x dikurang 6, yang ini 4x dikurang 6 juga. Kira-kira kurung pertama ini sederhana enggak angka-angkanya? 4 dengan 6 ini? Bisa, berarti itu sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 2. Berarti artinya apa? 4 dibagi 2, dapatnya adalah 2x, kemudian min 6 dibagi 2, dapatnya adalah min 3. Atau kurung. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut untuk faktor yang kedua. Faktor kedua adalah 4x dikurang 6. Artinya apa? Artinya kalau bisa sederhanakan kita sederhanakan, kalau enggak Bu, kita turunkan aja angkanya lagi. Nah, karena ini sama-sama bisa sederhanakan, sama kita sederhanakan juga dia, sama-sama dibagi 2. Loh, ini sama dengan yang ini, nggak apa-apa ini sama faktor pertama dengan faktor kedua, tak masalah, karena itu adalah sesuai dengan soal yang didapat. Berarti ini menjadi juga 2x kurang 3, maka kita bikin sama dengan 0 ya. Maka faktor-faktornya yang telah sederhana adalah 2x dikurang 3 dengan 2x dikurang 3 sama dengan 0. Paham Anda? Dan bagaimana cara mencari faktor ini? Nah, kemudian baru kita cari akar. Ini sama dengan 0 sini, kemudian ini juga sama dengan 0 sini. Nah, baru kita buat 2x kurang 3 sama dengan 0, atau 2x kurang 3 sama dengan 0. Cari yang pertama ini, 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 ditambah 3. 0 tambah 3 itu adalah 3, berarti 2x sama dengan 3. Berarti x sama dengan, ini kali ya. Kalau ini kurang atau tambah, lawannya adalah kebalikannya tambah atau kurang juga. Nah, kalau ini adalah 2 kali x, artinya ini adalah perkalian, maka lawannya adalah pembagian. Jadi akarnya didapat adalah 3/2. Nah, bagaimana kalau x-nya pakai min? Misalkan kita kasih min nih ya. Maka kalau ini adalah min 2, misalkan ini akarnya adalah min 2x sama dengan 3, maka x-nya menjadi 3/min 2. Di bawah minnya nak, karena dia itu adalah perkalian. Perkalian beda dengan yang kurang atau tambah di sini. Nah, bisa dipahami itu? Ini juga sama ya, bentuknya sama. Berarti 2x sama dengan 0 tambah 3, x sama dengan 3/2. Jadi akarnya bagaimana? Nah, akarnya adalah kembar. Jadi HP-nya adalah cukup dibuat 3/2. Apakah Anda paham? Semoga dapat dipahami ya. Nah, inilah contoh-contoh dari persamaan kuadrat dalam menentukan akar-akarnya. Kita langsung contoh berikutnya. Baiklah, kita masuk contoh berikutnya, yaitu min x kuadrat tambah 7x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa x kuadratnya adalah min. Nah, supaya lebih gampang untuk difaktorkan, maka semuanya kita kalikan dengan min 1. Ya, Nanda ya. Berarti kalikan dengan min 1. Nah, kalau dikalikan begini, maka semuanya harus secara adil. Min x kuadrat kali min 1 dapatnya adalah x kuadrat. 7x dikali min 1 dapatnya adalah min 7x. Kemudian 18 dikali min 1 dapatnya min 18. Maka ini kali min 1, maka jawabnya juga tetap 0. Nah, kalau sudah sampai di sini sama dengan yang tadi, kita kalikan A dengan C. Ingat ya, nilai C-nya positif atau negatif tidak usah dibawa.
Jadi cukup kalikan angkanya saja, 1 dengan 18. Maka 1 kali 18. Jawabnya adalah 18. Nah, sekarang kita cari kira-kira perkalian angka 18 itu apa saja. Satu kali 18, kemudian 2 kali 9, kemudian ada lagi 3 dikali 6. Nah, kira-kira mana yang cocok jika dijumlahkan dia menghasilkan angka B? Angka B kita adalah min 7. Nah, kira-kira mana yang cocok? 1 kali 18 kah? 2 kali 9 atau 3 kali 6? Nah, ternyata yang cocok adalah 2 dan 9. Nah, apa tandanya kira-kira yang cocok supaya dia nanti adalah negatif 7? Apakah positif sini negatif, atau sini negatif sini positif, atau negatif-negatif keduanya? Nah, ternyata yang cocok adalah di sini dia positif, di sini adalah dia negatif. Karena nanti 2, positif 2 ya, ditambah min 9, dia menghasilkan min 7. Maka yang cocok adalah positif 2 dan min 9. Jadi langkah selanjutnya kita buat kurung. Karena dia 1, berarti ini adalah 1x, 1x. Tinggal pindahkannya lagi. Tambah 2 kurang 9 sama dengan 0. Maka dapat ditulis x tambah 2 kali x kurang 9 sama dengan 0. 1 boleh tidak dibuat ya. Nah, inilah merupakan faktor-faktor dari persamaan kuadrat min x kuadrat ditambah 7x ditambah 18 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 9 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dikurang 2. Berarti X sama dengan min 2. Kalau yang ini X sama dengan 0 ditambah 9, X sama dengan 9. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat min X kuadrat ditambah 7X ditambah 18 sama dengan 0 adalah, himpunan penyiasatnya adalah min 2,9. Bisa dipahami itu? Atau akarnya adalah min 2 dan 9. Semoga Ananda paham untuk contoh yang ketiga ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat jika nilai B-nya tidak ada. Awalnya kan adalah rumus bentuk umum ya, persamaan kuadrat kita adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini mau kasih min-min ya, nggak apa-apa ya. Dan tidak harus selalu positif atau positif untuk persamaan kuadratnya. Berarti itu adalah maka B-nya kan hilang. Artinya apa? B-nya dianggap tidak ada, 0 nilainya. Maka dapat ditulis AX kuadrat plus minus C. Ya, untuk soal yang B-nya tidak ada ini, maka yang sering keluar adalah AX kuadrat dikurang C. Anda harus ingat dulu untuk mencari faktor-faktor pada kelas 8 ya, yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat. Maka ini x-nya ada 2 dan y-nya juga ada 2, maka faktor sukunya itu dapat ditulis x yang ini kita pindahkan masing-masing 1, y-nya juga masing-masing 1. Ini plus, ini negatif. Jadi jawaban adalah x tambah y dan x kurang y. Ini berlaku untuk x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, contoh. Ini dia. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah sama dengan tadi, x. Ya, yang ini adalah kita ambil angka yang kembar. Bukan 99 ya, tapi ini adalah 3. Ingat, 9 ini angka kembarnya adalah perkalian dengan 3 kali 3. Bisa dipahami itu? Nah, kemudian sama dengan tadi kita bikin kurung sama dengan atas ya. X-nya masing-masing dapat jatah 1. Dan ini dapat hasilnya jatahnya 3. Maka ini plus, ini negatif. Apakah Anda paham? Apakah sulit? Nah, baru sama dengan 0. Berarti ini untuk ini. Nah, ini untuk ini. Maka didapatlah X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 kurang 3, berarti X sama dengan 3, atau X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 tambah 3, X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya atau akarnya adalah min 3,3, atau akar-akarnya adalah min 3 dan 3. Bisa Anda pahami itu? Nah, kita lanjut. Contoh yang berikutnya adalah 4x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Kita cari yang kembar kan, 2x, 2x. Ini 4, ini 4. Kenapa harus dipisah, Bu, duanya? Kalau sini 4, di sini 4, kan tidak, dia harus perkalian 4 yang kembar. Itu 2 dengan 2. X berarti dibagi masing-masing 1. 16 berarti dapat masing-masing 4 dengan 4. Bukan 16 dengan 16 ya. Tapi cari perkalian
dari 16. Kemudian dapat masing-masing jatah 1, 2x, 2x. 4 kita pindahkan, dapat positif, negatif. Jadi akar-akarnya adalah 2x tambah 4 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 4 per 2, atau x sama dengan min 2, atau 2x kurang 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 2,2. Apakah susah? Nah, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Semoga tidak sulit dan silakan belajar kembali. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu latihannya. Sampai jumpa.